Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita dapat mempelajari materi pelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, sekarang kita telah tiba pada pembelajaran 3 pada kegiatan subtema 3 hidup rukun di sekolah. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah lagi ya. Kemudian operasi pengurangan bilangan. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Yang berikutnya kita akan belajar kembali tentang gambar imajinatif. Ya. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, kalian dapat menemukan makna perintah yang terdapat dalam teks percakapan. Kemudian kalian dapat menuliskan kalimat perintah tersebut dengan bahasa yang santun. Ya. Kemudian kalian dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pengurangan. Kemudian kalian dapat melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan cara pendek dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif. Kemudian kalian dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang ada di sekitar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini yang semoga dapat kita capai ya. Baik anak-anak, kita mulai pada materi ke-1 atau pertama, yaitu kalimat perintah. Ingat anak-anak, apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ya, menyuruh. Berbeda dengan ajakan. Kalau ajakan mengajak, ya, meminta orang lain. Tapi kalau menyuruh, itu menyuruh harus dilakukan ya. Perbedaannya kalimat ajakan dengan kalimat perintah ya. Kalau kalimat ajakan itu ada ayo, mari, itu kalimat ajakan. Tapi kalau tidak ada, itu kalimat perintah. Ada satu lagi ciri-cirinya, yaitu di belakang ada tanda seru ya. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Di sini ada sebuah percakapan anak-anak antara Udin dan teman-temannya. Jadi Udin ya adalah ketua kelas di kelasnya. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, coba kita baca bersama-sama ya percakapan di bawah ini. Udin berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap Din, aku akan menyapu." Edo menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Benny menjawab, "Aku akan membereskan lemari buku." Kemudian Udin berkata, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, anak-anak, manakah di antara percakapan ini yang termasuk kalimat perintah? Ingat, ciri-ciri kalimat perintah itu ada tanda seru. Ya, ada tanda serunya. Nah, di sini ada dua kalimat yang bertanda seru, yaitu kalimatnya Udin yang di atas dan kalimatnya Udin yang di bawah. Nah, ini yang termasuk kalimat perintah. Nah, yang di bawah ini memang ada tanda serunya, tapi ada kata ayo. Berarti ini bukan kalimat perintah, melainkan kalimat ajakan ya. Itu perbedaannya, tolong diingat-ingat anak-anak ya. Kalau kalimat perintah, pertama ada tanda serunya, tapi tidak ada ayo atau mari. Tapi kalau kalimat ajakan, itu ada tanda seru juga, tapi di dalamnya ada kata ayo, bisa mari atau yuk, itu kalimat ajakan. Ya, diingat-ingat perbedaannya ya anak-anak ya. Pintar. Nah, sekarang kita akan mencari maksud kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin, yaitu ini. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya adalah Udin menyuruh teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas.
Karena kalimat perintah, kemarin kita sudah pelajari adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, di sini Udin menyuruh teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Ya, kalimat perintahnya, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Tanda-tanda seru, ya. Itu anak-anak ya. Jadi maksud dari itu kalimat perintah yang diucapkan Udin adalah ini. Udin menyuruh teman-temannya, ya. Ingat-ingat. Baik anak-anak, sekarang kita menuju tugas 1 ya. Nah, silahkan kalian tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Ya, di sini Udin setelah menulis tugas masing-masing, itu kemudian Udin mengucapkan kalimat perintah kepada teman-temannya. Kira-kira kalimat perintahnya seperti apa ya? Coba kalian pikirkan, diskusikan bersama orang tua kalian di rumah, kalimat perintah yang sesuai dengan gambar yang akan diucapkan Udin kepada teman-temannya. Kalian boleh menyontoh atau menulis persis seperti yang diucapkan Udin pada percakapan tadi. Tapi kalian juga boleh memikirkan kalimat perintah yang lain sesuai dengan kreasi kalian, ya. Kemudian tuliskan anak-anak di buku tulis halus, ya, dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Kemudian kalau sudah, kirim fotonya ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasa. Mengerti anak-anak? Mengerti? Bagus, saya tunggu kiriman fotonya ya. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu operasi pengurangan. Nah, kalau kemarin kita belajar menjumlah, sekarang kita belajar mengurang bilangan. Misalkan kita punya 10. 10 dikurangi 2 berapa ya? Berarti kita ambil 2 dari 10 ini. Tinggal berapa? 8. Nah, itu sama dengan operasi pengulangan ya. Sekarang kita coba mencari dari apa yang sudah dilakukan Udin tadi dan teman-temannya ya. Nah, Benny tadi kan bertugas membereskan lemari kelas ya anak-anak ya. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 42 kapur tulis. Kemudian kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisanya berapa ya anak-anak ya? Nah, sisa kapur tulis tersebut dapat dihitung dengan pengurangan. Nah, misalkan seperti ini. Ini awalnya ya anak-anak ya, ada 42 kapur tulis yang diikat dengan pita warna kuning ini. Satunya itu 10 buah. 1, 2, 3, 4 berarti 40. Kemudian bijiannya satuannya ada 2, yaitu 42. Jadi awalnya ada 42 kapur tulis. Kemudian kapur tulis tersebut digunakan 38. Berarti kan diambil 38. Ya, diambil 38. Jadi 30 kita ambil puluhannya, kita silang dulu saja ya. Jadi 3 buah ini kita silang, artinya diambil, dihilangkan. Kemudian 8 kita ambil 8. Jadi ini sudah ada 2 kita coret. Nah, yang 6 kita ambil dari ikatan 10 ini, kita ambil, kita uraikan, kemudian kita ambil 6. Jadi 6 ini kita hilangkan. Tinggal berapa anak-anak sisanya? Ini 10 dikurangi 6 tinggal 4. Ya, jadi ada 4 kapur tulisnya. Jadi sisa kapur ada 4. Nah, itu proses pengurangan pada umumnya seperti itu anak-anak ya. Jadi diambil, pengurangan itu sama dengan diambil. Ada 42 diambil 38, sisanya 4. Nah, anak-anak, pengurangan itu dapat dilakukan dengan cara panjang atau juga cara pendek seperti halnya pada penjumlahan kemarin. Nah, caranya seperti apa? Kita bahas sama-sama ya. Cara panjang dulu anak-anak. 42 ini bisa kita uraikan 40 ditambah 2. Sedangkan 38 adalah 30 ditambah 8. Ya. Baru kemudian kita kurangi anak-anak. Ingat kalau tandanya seperti itu dikurangi. Tapi kalau tandanya tambah itu dijumlah ya. Jadi ini kita kurangi. 2
Ingat kalau pengurangan diawali dari yang paling kanan, ya, satuannya dulu untuk menghitungnya. 2 dikurangi 8, anak-anak, itu tidak bisa. Ya, angka 2 dikurangi 8 ini tidak bisa, anak-anak. Maka satuannya kita jadikan puluhan. Dari mana? Kita ambil dari angka 40 ini. Jadi angka 40 ini kita ambil 10 untuk menjadikan 2 ini menjadi 12. Sedangkan 40 ini karena diambil 10, maka jadi 30. Jadinya seperti ini, anak-anak. Ya. Jadi 2 kita jadikan puluhan, hasilnya 12. Sedangkan 40 karena tadi sudah kita ambil 10, maka menjadi 30. Ya. Ini tetap bisa kita tulis ulang, 30 ditambah 8. Baru kemudian kita bisa mengurangi. Ya. Ini saya hapus dulu, anak-anak, ya. Jadi 12 dikurangi 8 sama dengan berapa? 30 dulu ya, kita kurangin jadi 0. 12 dikurangi 8 itu 4. Jadi sama dengan 0, 4. Tapi kalau 0 tidak usah ditulis di depannya, ya. Langsung saja hasilnya 4. Itu kalau cara panjang, anak-anak, ya. Sekarang bagaimana kalau cara pendek? 42 dikurangi 38. Berikut caranya, perhatikan baik-baik ya. Jadi 2 sama dengan cara panjang itu tidak bisa jika dikurangi 8. Maka ambil 1 di sebelahnya. Jadi 2 ini kita tambahkan 1 di depannya menjadi 12. Sedangkan tadi sebelahnya itu dikurangi 1, 4 dikurangi 1 menjadi 3. Ya, jadi angka 2 ini kita jadikan puluhan sama kayak tadi. Jadi 12. Kita tuliskan aja di atasnya, anak-anak. Jadi proses ini kita tuliskan di atasnya ya untuk menghitung biar kita tahu prosesnya. Kemudian 4 karena tadi sudah diambil 1 maka dikurangi 1 menjadi 3. Angka yang pertama ini tadi kita coret saja agar tidak kita hitung lagi. Nah, yang kita proses hitungnya itu angka yang di atas. Ya, yang di penyimpanannya di atas ini. Jadi kalau 12 dikurangi 8 dapat kita ketahui 4 hasilnya. 3 dikurangi 3 itu kan hasilnya 0. Maka kalau 0 di depan sendiri itu tidak usah ditulis. Cukup dituliskan 4 saja. Maka 42 dikurangi 38 itu hasilnya 4. Sama ya hasilnya ya. Nah, itu anak-anak mengerti? Ya, cara panjang maupun cara pendek. Bisa, anak-anak? Bisa ya? Kalau sudah bisa, kita beralih ke tugas kedua. Nah, perhatikan soal di samping, anak-anak lakukan proses pengurangan dengan menggunakan cara panjang pada nomor 1 dan cara pendek pada nomor 2. Ya, tuliskan pada buku tulis kalian. Setelah selesai, kirim foto hasil pekerjaan kalian ke WA atau Google Chat pribadi saya seperti biasanya ya. Bisa, anak-anak ya? Jadi ini kalian uraikan dulu puluhannya. Jika tidak bisa, maka seperti tadi. Ya, satuannya dijadikan puluhan, yang di sebelah sini dikurangi. Cara pendek juga begitu, ingat prosesnya, penyimpanannya di atas harus kalian tulis juga ya agar tidak lupa ya. Nah, seperti itu. Mengerti, anak-anak? Mengerti ya? Baik, anak-anak, sekarang kita beralih ke materi ketiga, yaitu menggambar imajinatif. Nah, masih ingat kalian, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal atau bersumber dari imajinasi kita atau khayalan kita. Nah, alat-alat menggambar kemarin kalian masih ingat ada apa saja? Pensil, bisa ballpoint, spidol, ya, alat warnanya spidol warna, kemudian pengharis juga kadang boleh kita gunakan, penghapus, buku gambar jangan lupa, kemudian bisa mewarnai dengan pensil warna, krayon atau spidol warna, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ceritanya Udin tadi ya. Selain membersihkan kelas, Udin juga menghias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan menggambar hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Nah, langkah pertama untuk membuat gambar anak-anak itu kita membuat sketsa dulu. Nah, ini namanya sketsa, anak-anak. Ya, jadi kita membuat sketsa dengan pensil. Kenapa dengan pensil? Karena jika misalkan gambarnya keliru atau kurang tepat, itu bisa kita hapus ya. Itu namanya sketsa.
Jadi proses menggambar pertama menggunakan pensil itu namanya kita sedang membuat sketsa. Ingat-ingat baik-baik ya. Ini namanya sketsa, anak-anak. Ini tulisannya, sketsa. Jadi gambar yang masih menggunakan pensil, yang masih oret-oretan, yang masih berupa rancangan, berupa pensil, itu namanya sketsa, ya. Setelah sketsa jadi, maka gambar kemudian disempurnakan, dilengkapi. Baru kemudian diberi warna. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi itu langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Pertama, kita harus menyiapkan alat bahannya dulu, kemudian membuat sketsa, kemudian gambarnya disempurnakan dan diberi warna. Nah, anak-anak, di sini saya akan mencontohkan. Perhatikan baik-baik ya, cara menggambar imajinatif. Siapkan alat bahan dan alatnya ya. Kemudian kita menggambar sketsa dengan pensil. Kita menggambar merpati ya. Seperti yang ada di paket pembelajaran 3 di subtema 3 ini. Dan juga bisa melihatnya di buku terkait bagian yang sudah kalian ambil ya. Nah, ini masih berupa sketsa. Gambar ini saya buat tahun lalu misalnya. Kalian pasti bisa membuat lebih bagus lagi dari saya ya. Dalam contoh lihat apa yang ada di buku. Sketsa yang sudah jadi. Jadi bisa kalian foto anak-anak sketsanya. Nah, setelah sketsa jadi baru kita sempurnakan ya, menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalkan kalau merpati berarti ada matanya, kemudian ada kaki, ya kakinya, kemudian nanti juga disempurnakan bentuk ekornya, sayapnya. Merpati itu kan sedikit ada lekuk-lekuannya ya. Sampingnya juga kita beri sayap. Dan ekornya juga bisa kita ada bulu-bulunya ya. Ekornya melengkung. Bisa kita tebalkan menggunakan spidol besar di tepi gambarnya ya. Jadi terlihat jelas waktu tidak naik. Pakai spidol hitam besar. Kita beri hitam, sekarang kita hapus garis-garis yang kita buat dengan pensil tadi. Ya, sudah terlihat rapi. Jadi sketsanya ya kita hapus seperti pada gambar. Nah, langkah terakhir anak-anak, kita beri warna. Nah, kita tinggal memberi warna. Misalkan ini saya menggunakan krayon milik anak saya.
Kalian silakan diwarnai, pilih warna yang sesuai yang kalian inginkan ya. Tentunya tidak harus krayon. Alat warna yang kalian punya di rumah apa itu yang kalian. Nah, warna yang tidak digunakan bisa disimpan agar tidak hilang nanti. Terus sekarang kita lakukan proses pewarnaan ya, pewarna. Kalian pasti bisa lebih jago ya dalam menggambar. Nah, di TK dulu, insya Allah kalian sudah sering menggambar ya. Gambar kita. Anak-anak boleh juga menghiasi sebelah misalkan pohon, awan, atau burung yang lain, tidak apa-apa ya. Jadi silakan menggambar, nanti anak-anak sesuai dengan kreasi kalian sendiri-sendiri. Nah, itu tadi anak-anak contoh menggambar dari saya. Kalian pasti bisa melakukannya lebih bagus ya. Sekarang untuk tugas ketiga, anak-anak kalian adalah menggambar seperti yang saya contohkan tadi ya. Pertama kalian siapkan peralatannya, kemudian membuat sketsa. Setelah itu disempurnakan gambarnya dan diberi warna ya. Nanti ketika menggambar tolong kalian foto prosesnya ya. Yang pertama ketika kalian menggambar, minta tolong orang tua kalian di rumah untuk memfoto. Jadi foto kalian menggambarnya. Setelah itu sketsa yang belum diwarna, yang masih dibuat seperti ini, itu juga kalian foto. Yang ketiga, itu foto kalian membawa hasil karya yang sudah jadi. Jadi ada 3 foto ya anak-anak ya. Perhatikan, nanti kalau sudah dikirimkan ke WA atau ke chat pribadi saya. Nah, itu anak-anak tugas pada hari ini. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Tetap semangat dalam belajar, dalam bersekolah meskipun dari rumah. Baik, saya akan review dulu. Hari ini tadi kita sudah belajar kalimat perintah. Ingat, kalau kalimat perintah itu tidak ada kata ayo atau mari. Itu namanya kalimat ajakan ya. Kalau membuat kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Bisa juga kata kerjanya bisa ditambahi lah. Misalkan, masuklah, bersihkanlah, lakukanlah, dan seterusnya ya. Kemudian kita tadi belajar proses operasi bilangan, pengurangan ya, mengurang bilangan. Yang ketiga, kita baru saja belajar menggambar imajinatif ya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga orang tua kalian di rumah. Tetap semangat anak-anak dalam belajar ya, meskipun dari rumah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.